lagi bersama saya Abdullah Cahayadin Ham, bisa dipanggil Ham. Ini adalah podcast pertama gua. Jadi tolong buat teman-teman yang baru join, baru melihat di video di YouTube gua, tolong di subscribe dan like karena ini baru pertama kali. Oke, jadi di sini gua nggak sendirian, karena gua di sini sama teman gua yaitu Salwa. Halo. Apa saya lo? Iya, dong. Halo. Ya, jadi di podcast ini gue pengen ini nih ngomong masalah lofting ke Jakarta gitu kan. Apalagi kita kan orang kampung ya. Iya, Jakarta. betul, Itu kan betul. Vibe kemudian dan sebagainya itu kan kayak Berbeda, banget ya. iya. Ya kayak gitu. Sal, butuh minum nggak? Butuh dong. ya? Butuh banget. Yanti, minum ya? Ya. Ya, jadi Pras punya Yanti, gue punya Yanto. Guys. Ini Terima nih, kasih. Kok cuma satu doang? Kasih lagi dong satu doang aja. Jangan diliatin mukanya, nanti orang-orang tersenyum. Terima kasih. Oke. Oke. Kita minum dulu nggak sih? Boleh, diminum aja, nggak apa-apa. Takkan ada tahunin kan? Dia bisa. Iya. Sal, Iya, gimana? coba deh cerita background Apa nih? lu gitu. Maksudnya lu tuh siapa, lahir di mana, kemudian sekolah di mana, terus kenapa bisa di UIN? Dan Oh, pindah Jakarta? gitu. Oke. Saya dari Jawa. Iya. Coba tebak Jawa mana? Jawa Timur. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya dulu saya tuh bukan SMA ya, tapi MA di pondok pesantren. Nah, nama pondok pesantrennya itu Tarbiyatut Thalabah yang bertempat di Kranji, Lamongan gitu. Dulu saya menimba ilmu di sana itu 6 tahun sama MTS-nya. Jadi 6 tahun saya di pondok kan. Habis itu udah nih ngerantau lagi langsung ke Jakarta gitu. Jadi gak ada gap langsung ke Jakarta? Iya, nggak ada. Lu tahun berapa sih masuk Jakarta? 21. 21 ya? Iya. Berarti Jadi langsung nih. kan COVID nih, COVID kan Iya. 2020 ya? Covid 20, 21. Iya, 21 itu masih Covid. COVID ya? Iya, Tapi masih. bisa offline kan kuliahnya? Offline itu semester 3 kalau nggak salah. Tiga ya? Jadi Pokoknya semester 1 2 itu masih di kampung. Maksudnya aturannya di kampung sih, tapi gue di sini. hybrid. Iya, Oh, tapi bukan gue di hybrid. sini Ah, nih. iya, iya. Gue dari semester 1 udah di sini. Jadi yang teman-teman gue itu semester 3 baru kesini gitu. Nah, Kalau jurusan? apa? Gue ambil akuntansi ya gitu. Itu dulu itu nggak sengaja sih, lebih tepatnya kayak nggak sengaja dikira keluarga itu mau bahas apa ya. Ya kayak mungkin di MA dulu tuh kan kayak oh ya sebelumnya saya Gue. iya Lanjut. ya. Gue itu ambil keagamaan dulunya, jadi kayak mau ambil hukum keluarga itu kayak dipikir kayak ada sangkut pautnya gitu. Mana kayak hukum keluarga kan ya bahas fikih-fikih ya, dulu kan kita ya masih ada kayak ruang lingkupnya itu masih ada loh sama anak-anak pondok gitu. Tapi ya benar juga sih, nggak jauh beda gitu kan. Ya makanya gue ambil hukum keluarga yang pertama, terus yang kedua itu manajemen kalau nggak salah. Ambil 2 nih, yang jurusan pertama itu akuntansi, terus yang kedua itu manajemen pendidikan atau apa kan, pokoknya ya pokoknya manajemen dah gitu. Ternyata yang masuk yang lolos akuntansi ya udah nih jalanin aja, tapi ya emang nggak jauh beda dari yang dulu gitu. Jadi kita maksudnya masih lulus aja nih sejauh ini, so far aja. Konsep gitu ya? Iya Masih dong. bagus gue mau nanya nih di point of discussion. Iya. Apa? Kalau kesah nih? Kalau kesah? Bukan keluh kesah sih, lebih ke Apa? apa sih? Aku tak tahu. Kalau kesah? Apa sih? Enggak sih, tak kali. Apa sih? Apa? Tadi Kalau kesah? kok hijau culture shock? Iya. Nah, ya selanjutnya nih Nal, culture shock. Lu kan asli Jawa Dari ya? kampung Ya, nih. dari kampung gue Iya. kan banyak Sama-sama banget culture ya shock. benar. Coba deh ceritain culture shock lu. Culture shock pertama di sini tuh kalau kalian dengar nama Jakarta pasti apa yang terbesit di otak kalian pasti mahal kan. Ya tapi ya emang benar mahal. Kosan aja nggak ada tuh yang di bawah 500, nggak ada. Paling murah kalau kosan sendiri itu berapa? 800. Dan itu Iya. kadang nggak dapat apa-apa dari kitanya. Maksudnya
belum apa-apa nih, belum kayak listrik dan sebagainya, itu masih belum ada apa-apa kalau 800 gitu. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya bilang mahal ya emang mahal gitu. Terus yang kedua itu mungkin pergaulan ya. Iya, kayak gue dulu beberapa kaget banget sih, kayak hah gini gitu, kayak yang mana dulu kan gue dulu di pondok ya, terus kalaupun liburan di rumah kan paling lama berapa sih anak pondok kalau liburan 2 minggu ya, 2 minggu, kayak nggak pernah di rumah pun cuma bentar. Terus di pondok pun sekelas sama perempuan, kalian tahu sendiri kan anak pondok yang ngalamin kayak sekelas sama perempuan, giliran di sini langsung cowok-cowok kamu. Iya, kayak shock gitu loh gini emang nggak apa-apa gitu, mau kayak mau apa ya, oh babet apa sih bahasa Indonesianya, gerak ya jungkir balik. enggak kayak mau gerak kayak gini tuh bener nggak sih gitu loh, kayak emang kita dulu gini enggak kan gitu loh, kayak apa itu ya emang shock, kayak pergaulan seperti apa itu ada gitu. Apalagi yang kita dulunya benar-benar di kampung real, terus mondok juga nggak pernah ngerasain benar-benar berhubungan kayak sedekat seintim dengan cowok cewek kayak gimana pun, tuh benar-benar kayak baru di sini kayak gitu kan, baru jadi masuk di sini aja seperti itu. Tapi emang highlight yang paling menonjol itu sebenarnya mahal. Iya. Bagi kita ya, Iya. karena kita dari kampung. Kayak kos-kosan aja seharga gitu kan. Iya. Soalnya gue punya temen di Semarang juga kayak gitu. Jadi dia kontrakan gedenya tuh sama kayak di basecamp kita gitu. Iya. Itu 1 tahun cuma 8 juta. Oh, Kita tuh 34. Coba ini berapa kali lipat? 4 kali lipat loh. 4 kali lipatnya. Terus makanan juga ya. Kita kalau di kampung itu kan beli cuma 5 ribuan ya. Iya. Tapi kalau di sini tuh paling murah 10-12 ribu. Iya, sebenarnya sih ada, tapi ya sebagian gitu loh, nggak yang kayak apa namanya, nggak mayoritas lah maksudnya. Kalaupun ada ya cuma beberapa aja yang murah gitu kan. Tapi balik lagi gitu, everything Iya. depends on us gitu. Bener-bener. Semuanya kembali ke kita. Kalau Iya kita loh. hemat ya udah Iya. hemat kan. Sama ini, lu ngerasain culture shock kayak gini gak sih, kayak bahasa gitu? Karena Iya. kita pas pertama kali kesini Betul. ada literally, jujurly, honestly, to be honest, which is, Iya, benar. dan apa, morning person, Morning person, self-reward, dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan gope, lu kayak gitu Iya. kan? Ceban itu bahasa Betawi nggak sih, kalau gopek, ceban gitu-gitu? Betawi ya. Betawi kan, kayak apa itu, lu punya berapa sih, pinjam dong gopek, pinjam dong ceban gitu kan. Tapi kalau apa sih, kalian kalau scroll TikTok dengar nggak yang kayak warga-warga Jaksel dan sebagainya, kalau Iya sih, betul. ngobrol nih pasti diselipin bahasa Inggrisnya tuh kayak literally gue kayak gini gitu, terus nih lu bakal harus kayak gini, kayak apa itu disangkut-pautin nih, kayak ada Inggrisnya lah, kayak lu Jaksel banget gitu kan, kayak gitu. Tapi dari kita sendiri mah ya enggak yang kayak gitu aja sih. Kalau medok, lu gimana? Kan kita biasanya sensitif nih. Iya. BGDJ itu kan medok banget. Iya, masih tetap medok gitu. Kok gelis? Dengan Apa langsung? apa namanya, lidah kita kayak Jawa-Jawa yang medok gitu. Iya masih. Itu ya. Ya mungkin kalaupun enggak ya dikit-dikit kali ya, soalnya kan ya tergantung kebiasaan juga kan, semua pasti kan berproses dan sebagainya kan. Jadi I see. kalaupun ada ya mungkin masih dikit-dikit gitu. Iya. Ya. Emang itu sih yang paling menonjol. Tapi Ya. gua sini tuh ada yang gua di Jakarta tuh sering jalan kaki. Nggak tahu kenapa, karena emang public transport. Gua kan anak transportasi Iya. banget gitu. Karena nggak punya motor ya. Mau kemana-mana gitu kan, ke Iya. ke stasiun, Hah? ke angkut umum atau dan sebagainya. Dan itu effortnya kayak kadang nggak dapat kursi, tiba-tiba berdiri. Tapi kalau di sini kayak kita mau kemana-mana terus sendiri tuh kayak ya sober aja, kayak ya nggak ada apa-apa, siapa yang mau peduli gitu loh. Tapi kalau kita di kampung kayak gitu tuh, Iya. lu ngapain, kayak ngapain sendirian kok, nggak ada teman dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan udah di sini ya, di Jakarta, dari Jakarta sebagainya, kalau kita mau kemana sih kayak ya udah enak aja gitu loh, kayak sendiri tuh nggak tenang Enak menurut gitu ya. ya, Yang jadi nggak aneh. Iya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya nih Sal, gue ada komentar di Instagram dari Muhammad Azam Asrofi. Dia bilang, apa sih yang membuat lu nyaman di Jakarta ini? Coba deh. Apa ya? Apa ya buat nyaman ya? Sebenarnya mah ya mungkin banyak kayak yang mau kita nyaman, kayak tentang
di jurusan kita sendiri yang kalau nggak nyaman ya nggak mungkin dong. Saya masih bertahan di sini dengan punya keluarga nggak sih? Nggak punya ya? ya kalau di sini mah nggak ada Iya. bener-bener real rantau gitu kan. Sama kayak gue. Ya tapi kalau misalkan kita yang pertama kalau kita nggak nyaman dengan jurusan kita sendiri ya Terus. ya mana bisa gitu. Tapi jodoh deh. Ya kalau menurut gue sih ya lakuin aja gitu, kalaupun yang awalnya gak nyaman ya kalau dilakuin secara so far kayak gitu pasti nyaman gitu. Tapi yang terpenting sih Iya. gue di sini tuh punya kayak wadah silaturahmi, maksudnya wadah perkumpulan apa namanya arek-arek dari kampung gitu loh. Nah yang dulunya kayak lu juga kan sama kan sama Iya. gue yang di apa namanya di lulusan MA ya kalau nggak salah itu punya kayak pada alumni gitu. Jadi di situ kayak bener-bener mau ada kita, bener-bener banget kayak kita mau ngapain aja itu bener-bener dibutuhkan. Maksudnya kalau kita butuh apa-apa itu enggak apa ya, enggak mudah, maksudnya enggak susah gitu loh, mudah gitu loh. Soalnya kalau di sini kan kayak bener-bener kita nih nggak ada orang siapapun yang kita kenal di sini. Kalaupun misalkan lu punya teman, ya nggak bisa di bener-bener di apa ya, diandalin gitu loh, nggak bisa diandalin banget. Kalau misalkan lu punya teman di sini ya pasti ya lu nggak temen pasti tahu-tahu aja. Tapi kalau misalkan susah, lu kalau susah emang temen lu ada yang peduli ya, mungkin kalau ada ya hanya seberapa kan. Tapi ya beruntung banget punya kayak wadah silaturahmi, wadah alumni itu yang mana di situ kayak bener-bener mewadahi anak-anak yang di rantauan yang kayak awalnya feeling lonely, di sini udah perantauan, homesick, nah ya homesick dan sebagainya tuh. Kalau kita ketemu di base camp kita bisa bercerita, kita bisa apa namanya berbicara kayak something itu ya udah nih kayak kita ngalir aja, kita kalau kesah apapun kita luapin di situ, nanti kita ketemu jalan bareng-bareng kayak bener-bener dari banget sih menurut aku. Jadi itu mungkin yang bikin nyaman ya. Apa sih nama organisasinya, barangkali teman-teman pada kepo? Ayo, kalian kepo nggak namanya itu kayak apa ya? Saya juga lupa. Apa ya namanya ya? Pasir Jakarta. Nah, iya kali mungkin. Wasir Jakarta. Oh ya, wadah silaturahmi alumni tadi itu Palaba itu namanya guys. Jadi kalau kalian mungkin nanti yang melihat, yang nonton, barangkali ada yang dari alumni Taba atau alumni mau bergabung dengan apa namanya circle kita ya? kok circle sih masanya apa sih? Kayak mau gabung ke komunitas kayak. nah Oh enggak, lanjut. mau gabung ya udah silakan aja. Bener sih, emang itu membantu banget kalau di gua ya, karena emang kalau gua nggak punya uang biasanya bisa utang gitu, utang ke teman gua ini, utang ke teman gua itu, dan sebagainya. Itu helpful banget buat gua ya. Apakah udah bisa bayar? Belum. Nah yang maksudnya itu kayak Gimana? ya itu tadi yang gue balikin, kayak kalau lu susah nggak mungkin semua orang bakal peduli pada lu gitu. I see. Tapi kalau kita kayak punya bener-bener kayak udah dianggap kayak udah kenal banget, yang mana kita dari dulu maksudnya udah sama-sama sealma mater ya, bahasanya sealma mater, terus kayak lu susah ya udah nih gue tolongin gitu, yang nggak berperhitungan atau dan lain sebagainya. Itu bener-bener ya kalau buat dunia perantauan yang kayak ini orang baik banget apa gitu. Iya sih, in the same boat. I mean kayak agree banget gitu. Udah sih itu doang. Salwa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima thank you kasih so much for so everything much. you coming here. And ya, jadi teman-teman itu temen gue Salwa. Jadi buat teman-teman yang pengen ngepoin, lu pengen mie nggak atau apa gitu? Nanti biar gue panggilin nanti. Enggak. Enggak ya? Udah cukup udah. Nanti abis ini dibungkusin ya makanan. Ya jadi gitu teman-teman. I do apologize if I've made a mistake, and telah saya from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe dan jangan lupa nonton video selanjutnya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ciao. Yes. Oke. Sekarang